gambaran dari tampilnya Pak Prabowo yang diapit oleh Pak Jokowi di sebelah kanan, Mas Gibran sebelah kiri, tentu kita harapkan akan memberikan nuansa yang positif. Beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan tentu sangat tahu siapa yang harus dijadikan teman dan siapa yang harus dibiarkan di luar gelanggang. Peluang-peluang politik yang semakin kecil, semakin tertutup karena adanya kedekatan antara kedua tokoh ini. Gitu. Jadi dianggap makan gaji buta karena tidak ada di kerjanya. Ketika melakukan kerja-kerja keliling Indonesia dianggap manuver politik. Jadi serba salah. Maju kena, mundur kena. Diam apa lagi ya? Pemirsa, selamat datang lagi di On The Table, podcast yang selalu menghadirkan topik-topik informatif dan inspiratif dengan narasumber-narasumber yang terpercaya. Dan pemirsa, pemilu 2029 itu sebenarnya kalau hitung-hitungan kita orang awam itu masih sangat jauh, masih sekitar 3 tahun lagi. Tapi di dunia politik tidak ada yang terlalu jauh untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan dirasakan atau tidak, sepertinya ancang-ancang maraton menuju 2029 itu sudah dimulai. Dan berbagai partai entah secara terbuka atau secara tertutup di internal partai mereka sudah pasang kuda-kuda ini menuju 2029. Termasuk salah satunya yang terlihat sekali adalah Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Walaupun mereka sebagai partai non-parlemen memang bekerja lebih keras, mulai dari konsolidasi, menempatkan caleg-caleg utama atau caleg-caleg potensial di tempat-tempat daerah pemilihan juga yang dianggap potensial untuk meraup suara, itu sudah mulai dilakukan. Dan yang terbaru yang menjadi sorotan belakangan ini adalah penempatan Mas Ketum, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep di Dapil 5 Jawa Tengah. Kalau sekedar dapil saja mungkin itu hal yang biasa. Tapi yang menjadi perbincangan umum sekarang adalah di dapil yang sama ikut bertarung Mbak Puan Maharani dari PDI, pentolan PDI Perjuangan. Dan ini di kancah politik ini dibaca dengan sangat luas karena mengingat status kedua orang ini dan juga kedua partai ini antara PDI Perjuangan dengan PSI yang kalau di sosial media itu terlihat seperti ada rivalitas yang sangat tajam di situ. Dan Mas Kaesang sebagai ketum PSI, lalu Mbak Puan sebagai pentolan orang atau tokoh di pimpinan pusat PDI Perjuangan. Dan jangan lupa keduanya adalah putra tokoh besar juga. Mbak Puan adalah putrinya Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, sementara Kaesang adalah putra bungsu Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia yang dulu juga pernah di PDIP dan sekarang masuk berjuang untuk Partai Solidaritas Indonesia PSI. Dan kita akan melihat bagaimana di kacamata politik melihat pertarungan atau melihat penempatan dua figur utama dari kedua partai ini di satu dapil yang sama. Saya akan membahas soal ini dengan pengamat politik dari Rumah Politik Indonesia, Om Fernando Emas. Ini yang kedua kita di sini, Pak. Iya. Kemarin seru. Kemarin kita bahas tentang Mas Denny Indrayana. Itu kemarin dengan Bang Teddy. Iya. Hari ini dengan saya, Bang. Kita ngobrol ya. Bang, kita nanti akan bahas tentang Kaesang. Potensinya seperti apa di 2029 karena dia ada di dapil yang sama dengan Mbak Puan. Tapi sebelumnya
kita bahas yang penting ini dulu, Bang. Ada yang Mumpung masih panas ini, ya kan? Masih panas yang lebih ini. penting ini. Ada yang ini penting sekali soalnya. Hal yang selama ini dibicarakan, diaduk-aduk, digosok-gosok ya, tiba-tiba di perayaan 17 Agustus kemarin, ulang tahun RI ke-81, tiba-tiba saya kira semua orang terkejut. Orang-orang tertentu mungkin enggak, tapi khalayak pasti kaget, kagum, tidak menyangka dengan kehadiran Pak Jokowi. Pak Jokowi hadir di upacara negara kan sebelumnya udah, tapi kemarin itu ikonik banget kata orang-orang. Di mana Pak Prabowo duduk diapit oleh Mas Wapres Gibran Rakabuming dan di sebelah kanannya ada Pak Jokowi, dan kelihatannya mereka enjoy sekali, tertawa-tertawa, senyum-senyum, ngobrol intens gitu ya. Nah ini kan orang bilang satu foto ini udah bisa menggambarkan banyak hal. Bagaimana Bang Fernando melihat tiga tokoh ini di satu posisi? Iya, makasih Bang Vincent. Sebelumnya tentu kita ucapkan selamat HUT RI kan gitu yang ke-81. Kiranya semakin baik ke depannya, walaupun saat ini ada banyak tantangan-tantangan yang begitu berat dihadapin oleh pemerintah saat ini, dan juga turut prihatin atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di NTT. Kiranya juga mereka dikuatkan dan juga segera dipulihkan, dan kalaupun ada yang berduka, kiranya Tuhan yang menolong semuanya. Jadi terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Bang Vincent tadi, tentu ini sebuah gambaran yang memang seharusnya ditunjukkan oleh elit-elit bangsa ini. Apalagi sebagai tokoh-tokoh yang pernah menduduki pucuk pimpinan di negara ini. Apakah itu sebagai presiden atau wakil presiden, dan juga yang saat ini sedang menjabat di posisi sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi sesuatu yang sebenarnya ini bisa dikatakan tidak begitu mengherankan. Seharusnya. Catatan pentingnya kan di situ. Seharusnya hal yang biasa saja. Hal yang biasa saja itu. Karena apa? Sebagai seorang negarawan, apalagi pernah menjadi presiden atau wakil presiden, seharusnya memberikan pendidikan politik yang baik. Bagaimana kalaupun ada perbedaan pandangan politik, sikap politik, ataupun perbedaan-perbedaan lainnya, itu seharusnya tidak ditunjukkan dengan sikap permusuhan. Karena bagaimanapun juga beliau-beliau ini kan pernah menjadi bagian penting di negara ini, dan tentu sangat begitu dibutuhkan juga, walaupun sudah tidak lagi menjadi presiden, wakil presiden. Tentunya saya yakin sekali pemerintahan Pak Prabowo Subianto masih sangat membutuhkan beliau-beliau ini untuk memberikan masukan-masukan bagaimana menghadapi situasi bangsa saat ini, apalagi kalau kita lihat masih banyak persoalan-persoalan yang harus dihadapi. Jadi gambaran dari tampilnya Pak Prabowo yang diapit oleh Pak Jokowi di sebelah kanan, Mas Gibran sebelah kiri, tentu kita harapkan akan memberikan nuansa yang positif terhadap bagaimana situasi bangsa ini ke depannya, dan juga diharapkan tidak akan lagi ada membuat kecemasan baik kepada para investor ataupun pelaku-pelaku usaha ke depannya. Dan diharapkan dengan tampilnya beliau bertiga ini, dan juga mungkin ke depan akan bisa juga kumpul semua para tokoh-tokoh bangsa, misalnya Bu Mega, ada di situ Bu Mega, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, ada Mas Gibran, ada Pak JK, terus kemudian ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ada Pak Kiai Ma'ruf Amin. Jadi kalau kumpul mereka, beliau-beliau bertiga ini, tentunya itu merupakan harapan semua komponen bangsa ini. Supaya apa? Supaya ketika terjadi keakraban, kedekatan dari semua tokoh-tokoh bangsa ini, walaupun mereka berbeda pandangan politik, berbeda partai politik, diharapkan ini memberikan juga kesejukan, kedamaian kepada para pendukungnya. Karena kan yang banyak ribut ini juga para pendukungnya, kan dilihat di atasnya ini kayaknya sepertinya nggak akur kan gitu. Jadi kita harap ke depan bukan hanya
tampilan bertiga, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, ataupun kehadiran Pak Yusuf Kalla, Pak Kiai Ma'ruf Amin, tetapi yang lain-lainnya juga yang memang selama ini ada informasi-informasi bahwa ada keretakan dan ada hubungan yang tidak baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang penting. Ini tujuannya. Bukan itu, tapi memang faktanya yang paling sering dibicarakan relasi politiknya dan juga pengaruh pastinya itu dua tokoh ini, antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dan belakangan banyak sekali narasi yang terkesan memojokkan salah satu, terutama Pak Jokowi. Misalnya ada kelompok yang menamakan barisan oposisi yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah beban buat Pak Prabowo. Jadi mereka meminta harus segera tinggalkan Pak Jokowi. Artinya ada upaya untuk memisahkan dua orang ini, dua tokoh ini. Dan kemarin jawabannya justru berbeda. Menurut analisa Bang Fernando, sebenarnya apa sih yang mau ditunjukkan oleh dua orang? Apakah menjawab isu itu atau memang ya seperti kita bilang, emang seharusnya kan begitu, tapi kan selama ini tidak begitu kan? Gimana? Apa Pak Prabowo mau menunjukkan kita ini baik-baik aja gitu? Saya kira itu sangat natural sekali kemarin itu kan. Jadi tidak ada upaya-upaya untuk menjawab terkait dengan isu-isu selama ini bahwa hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi ketika dipertontonkan terkait dengan kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan Mas Gibran dianggap tidak ada persoalan, tentu ini kan memang yang seharusnya dipertontonkan oleh tokoh-tokoh bangsa ini. Jadi kalaupun ada selama ini upaya-upaya merusak relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Mas Gibran, ini kan mereka-mereka yang mempunyai kepentingan dan memiliki tujuan politik untuk kepentingan di 2029 yang akan datang. Karena apa? Karena ketika dua tokoh ini memiliki hubungan yang baik, relasi yang baik, karena akan membuat potensi ataupun peluang mereka di 2029 yang akan datang akan semakin kecil dan tertutup. Jadi kalau ada upaya-upaya membuat narasi ataupun membuat pernyataan-pernyataan bahwa Pak Jokowi menjadi beban politik Pak Prabowo, saya kira yang lebih tahu itu Pak Prabowo. Apakah seseorang menjadi beban politik atau bahkan memberikan keuntungan, saya kira yang mengerti itu Pak Prabowo. Kita tidak perlu mengajari Pak Prabowo tentang itu. Karena beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan tentu sangat tahu siapa yang harus dijadikan teman dan siapa yang harus dibiarkan di luar gelanggang. Gitu. Jadi kalaupun Pak Jokowi selama ini kurang begitu aktif bertemu dengan Pak Prabowo, saya kira itu upaya-upaya beliau untuk membiarkan Pak Prabowo secara leluasa untuk membangun bangsa negara ini, mengelola pemerintahan, menjalankan program-program. Kalaupun nanti misalnya Pak Prabowo memandang perlu, memandang penting untuk meminta pendapat Pak Jokowi, saya kira seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu, misalnya bertemu dengan Pak Jokowi, apakah itu ke Solo atau Pak Jokowi yang diundang ke Jakarta, saya kira. Dan itu tidak dilakukan hanya dengan Pak Jokowi kan? Iya, dengan jadi siapa saja, Bu Mega, dengan Pak SBY itu dilakukan. Makanya jangan terlalu berpersepsi negatif terkait dengan seseorang. Karena apa? Karena melihat peluang-peluang politik yang semakin kecil, semakin tertutup karena adanya kedekatan antara kedua tokoh ini. Oke. Tapi kemudian kan orang bilang gini, di politik itu tidak ada kebetulan dan tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Ya. Lalu kemudian kita coba mengaitkan dengan agak mundur sedikit dengan peristiwa di istana waktu itu ketika Mas Wapres tidak duduk di, itu jadi masalah yang banyak sekali diulas. Orang melihat bahwa Mas Wapres itu sudah nggak dianggap lah sama Pak Prabowo, disejajarkan sama Menko. Sesuatu yang bahkan menurut protokol
istana pun tidak boleh seperti itu. Kalau keluarlah jawabannya waktu itu teknis, tapi politik udah terlanjur mempersepsikan itu sebagai inilah cara Prabowo memperlakukan Gibran, yang di luar sana itu dinarasikan sebagai ini wapres yang pertama dikatakan wapres yang cacat konstitusi, ya kan? Padahal udah berjalan kan. Iya. Kalau mau ngomong cacat lagi mundur lagi dong kita, ya gak? Dan lucunya bukan putusannya MK-nya yang digugat, Gibran yang digugat, ya kan? Padahal kan Gibran lahir dari keputusan itu kan. Iya. Artinya dia dimungkinkan oleh keputusan itu. Tapi bukan keputusannya digugat, Gibrannya yang digugat lagi. Kalau gue Gibran sih ya gugat aja MK gitu kan. Iya, betul. Tapi itu tadi bahwa sebelumnya kemarin itu kan posisi istimewa banget itu kalau kita lihat. Iya. Menurut saya itu panggung yang luar biasa lah untuk 3 orang ini. Tapi balik lagi nggak ada yang berdiri sendiri kata orang. Lalu orang kemudian mengaitkan mungkin ini kali cara Pak Prabowo untuk mengembalikan posisi wapres sebagaimana mestinya di sisi dia. Karena sebelumnya itu disejajarkan nama Menko gitu. Kalau menurut Abang gimana? Iya, jadi memang ada juga penegasan misalnya yang seperti disampaikan oleh Mas Denny Indrayana terkait dengan posisi Presiden dan Wapres. Berdasarkan undang-undang. Ya. Itu dari segi itu saya sangat sependapat dengan beliau. Dengan Denny. Iya, karena apa? Mengangkat terkait dengan konstitusi. Jadi di mana seharusnya presiden dengan wakil presiden itu sejajar karena dipilih secara bersama-sama. Gitu. Walaupun wakil presiden ini itu hanya membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Tetapi kan itu sudah diklarifikasi oleh pihak istana. Dan tentu di sini harus menjadi bahan evaluasi, bukan hanya sekedar diklarifikasi, tetapi perlu dievaluasi bagaimana setiap melakukan tindakan itu harus berdasarkan konstitusi supaya apa? Tidak membuat persepsi yang liar. Akhirnya seperti itu tadi kan. Betul. Ada upaya-upaya menggiring atau memanfaatkan situasi itu untuk memecah belah hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran ataupun dengan Pak Jokowi. Jadi saya kira itu menjadi catatan penting bagi para pembantu presiden yang ada di sekitaran istana. Terus kemudian kalau dianggap pertemuan kemarin ataupun posisi duduk Pak Prabowo dengan Mas Gibran dan Pak Jokowi sejajar, saya kira itu juga merupakan bagian dari upaya melaksanakan konstitusi yang sebagaimana diatur meletak presiden, wakil presiden duduk ketika ada sebuah acara kenegaraan. Tetapi di sini kan masing-masing orang berhak untuk menilai terkait dengan apa yang sedang dipertontonkan oleh Pak Prabowo terkait dengan hal itu. Apakah bentuk klarifikasi terkait dengan hubungannya terhadap Pak Jokowi atau mengembalikan marwahnya Wapres karena selama ini dianggap tidak konstitusional ataupun dianggap hanya menjadi beban politiknya Pak Prabowo sebagai presiden atau hanya sekedar ada gitu. Jadi saya kira inilah masing-masing orang berkesempatan untuk menilai gitu. Jadi kalaupun Pak Prabowo memang memiliki niatan untuk mengembalikan marwahnya wakil presiden, saya kira kita harus hormat kepada sikap Pak Prabowo bagaimana beliau coba mengantisipasi penilaian-penilaian ataupun persepsi-persepsi negatif yang selama ini disampaikan kepada Mas Wapres itu segera dianulir dengan bagaimana pada saat di momentum yang begitu penting beliau menunjukkan bagaimana beliau menghormati Pak Joko Widodo sebagai presiden yang saya kira memberikan peluang juga kepada beliau gitu dan juga kepada wakil presiden. Karena apa? Jadi kalau kita berkata terkait dengan Pak Prabowo ini kan dari Pak Jokowi, beliau itu kan sangat berperan penting untuk bagaimana Pak Prabowo bisa menjadi presiden saat ini. Itu peran pentingnya apa? Salah satunya mengangkat beliau menjadi Menhan, menjadi bagian dari pemerintahan beliau. Ini kan
membuka peluang beliau untuk bisa memenangkan kontestasi di 2024 yang lalu. Karena kalau tidak menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, sangat kecil kemungkinan gitu kan, untuk bisa kembali ikut kontestasi, apalagi bisa bergandengan dengan Mas Gibran. Nah itu ada poin plus ya sebenarnya. Iya, sangat banyak poin plus yang didapatkan oleh Pak Prabowo ketika mau bergandengan tangan bersama-sama dengan Pak Jokowi ketika di Pilpres 2024 yang lalu. Oke. Lalu kemudian gini Bang, kalau posisi gitu kan, posisi duduk secara protokoler yang kemudian ternyata dikuatkan oleh undang-undang. Pertama itu kan soal urutan protokolernya segitu. Iya. Lalu yang kedua soal etika nih kan. Etis nggak kalau taruh Menhan di belakang gitu. Sementara wakil menteri A di depan. Kan itu ada aturan etiknya juga. Ada aturan etis ya. Tapi yang ketiga yang tidak terlihat itu adalah ada aturan main politik di situ. Maka ketika kemarin bertiga itu duduk, orang melihat bahwa ini pesan politik. Ya kan, bukan sekedar soal protokoler lagi seperti persoalan Mas Wapres dengan Pak Prabowo waktu di istana itu, bukan soal etika doang lagi ya kan. Karena kalau soal etika mungkin ya taruhlah Pak SBY yang lebih tua gitu mungkin di situ ya kan. Tapi ini orang membaca ini sebagai sebuah pesan politik. Menurut Mas Fernando itu pesan politik apa yang mau disampaikan? Iya, bisa saja dimaknai sebagai pesan politik, apalagi kan misalnya kalau kita lihat dari kehadiran kemarin dari presiden pendahulu, wakil presiden, dari presiden kan hanya satu, hanya Pak Joko Widodo yang hadir pada saat itu. Terus kemudian ada beberapa wakil presiden yang hadir, misalnya Pak Yusuf Kalla, Pak Ma'ruf kalau Pak Kiai Ma'ruf Amin. Ini kenapa nggak diajak juga duduk bareng? Jadi memang kalau dibilang ini merupakan pesan politik, ya wajar saja ketika itu dianggap sebagai pesan politik. Tetapi saya berharap selain ada nilai pesan-pesan politik yang sedang ingin disampaikan, tetapi kebiasaan baik ini tentu harus dilakukan agar bagaimana ini bukan hanya kita merawat Indonesia, tetapi juga merawat hubungan antara para pemimpin-pemimpin kita, para elit-elit kita. Karena untuk menjaga Indonesia ini juga harus terjadi kerukunan di antara para elit bangsa ini, apalagi orang-orang yang pernah memimpin bangsa ini. Kalau mereka saling tidak akur, bagaimana untuk memimpin bangsa ini ke depannya? Bagaimana untuk membangun bangsa ini ke depannya? Kalau saja hubungan antara para elit kita tidak baik. Karena begitu hubungan tidak baik terjadi antara para elit-elit bangsa kita, ini kan juga akan menjadi contoh dan akan memberikan pendidikan yang tidak baik terhadap generasi kita ataupun kepada seluruh rakyat Indonesia. Makanya jangan salahkan ketika masyarakat itu saling gontok-gontokan satu sama lainnya kalau para elitnya itu tidak akur di atas sana. Oke. Apakah pesan politik itu termasuk peragip 2 periode? Kalau memang terkait dengan pesan itu, saya kira terlalu dini kita memaknainya. Karena apa? Masih ada sekitar 3 tahun lagi. Ataupun kalau untuk memasuki pencalonan itu kan hanya 2 tahun lebih lagi. Jadi saya kira Pak Prabowo sangat hati-hati terkait dengan hal itu. Termasuk ketika ada lontaran bahwa Pak Prabowo tidak lagi menginginkan Mas Gibran di 2029 yang akan datang. Ini tentunya upaya-upaya untuk memecah belah antara Pak Prabowo dan Mas Gibran, atau memang sengaja dihembuskan supaya apa? Supaya partai-partai politik yang ada di dalam pemerintahan tidak keburu menarik diri ataupun tidak konsentrasi untuk membangun untuk membantu Pak Prabowo dalam mengurusi pemerintahan. Karena apa? Karena sebagai ketua umum partai tentu mereka memiliki juga terkait dengan niatan-niatan, ambisi-ambisi politik untuk mengikuti kontestasi di 2029 yang akan datang kan gitu. Apalagi yang namanya sudah selalu muncul di hasil survei gitu kan. Berdasarkan survei sudah cukup menarik untuk disandingkan dengan Pak Prabowo kan gitu. Jadi kan tentu ketika langsung membuat persepsi bahwa 2 periode ini kan menghilangkan harapan mereka. Akhirnya mereka nggak konsentrasi lagi membantu Pak Prabowo. Karena rata-rata semua ketua umum masuk di dalam
kabinet kan gitu yang ada di Dan pemerintah. pasti mereka punya keinginan setidaknya mendampingi Pak Prabowo juga. Saya sangat yakin sekali itu tidak bisa dinafikan terkait dengan itu, karena bagaimanapun juga ketika mereka memiliki ambisi, memiliki niatan untuk menjadi pimpinan partai politik, apalagi kan pimpinan partai politik itu sangat begitu sulit untuk mendapatkannya, sangat begitu besar biaya yang dibutuhkan, tentu pasti ada tujuan politik yang lebih besar yang ingin dicapai, yaitu kalau tidak menjadi calon presiden ataupun wakil presiden. Jadi terkait dengan hal itu mereka juga melihat peluang, kira-kira berpasangan dengan siapa. Kalau melihat potensi di 2029 kalau Pak Prabowo masih diizinkan lagi untuk mengikuti kontestasi di 2029 yang akan datang dan beliau masih memiliki niatan itu, tentunya orang akan berlomba-lomba karena kan berdasarkan pengalaman selama ini petahana itu sangat berpotensi untuk memenangkan pilpres, gitu. Oke, terlepas dari kepentingan-kepentingan politik seperti itu, Bang, ya, untuk meraih kekuasaan gitu. Kan serangan-serangan terhadap Pak Prabowo ini kan luar biasa terhadap programnya, MBG, Kopdes dan lain-lain. Kemudian juga di satu sisi seperti ada kelompok yang konsisten sekali menyerang posisi Gibran. Dan ini kan membuat roda pemerintahan bagaimanapun pasti terganggu. Wapresnya diganggu, programnya diganggu, kan pusing Pak Prabowo ini. Kalau menurut Bang Fernando, bagaimana sebenarnya idealnya yang dilakukan Pak Prabowo, terutama bagaimana dia memperlakukan Wapres supaya, karena selama ini kan suara-suara yang muncul itu adalah Mas Wapres ini tidak kompeten lah, tidak untuk negara sebesar. Intinya ada kelompok yang berusaha mendegradasi kapasitasnya Mas Wapres. Padahal di kalangan tertentu bahkan masyarakat umum sebagian besar mengatakan bahwa ini memang dia ini sosok pemimpin muda yang luar biasa, ya kan? Nah, tapi kan suara-suara ini kemudian pasti terganggu, Pak. Pemerintahan ini setidaknya kan di dalam ada faksi dan lain-lain. Kalau menurut Bang Fernando, kan presiden ini, Wapres ini kan melakukan apa yang ditugaskan presiden. Bagaimana idealnya Pak Prabowo ini memperlakukan Mas Gibran supaya setidaknya celah untuk serangan-serangan yang kemudian mengganggu konsentrasi menjalankan program dan lain-lain itu bisa diminimalisir? Ya, saya kira kalau kita berkaca dari konstitusi memang tidak ada diatur secara jelas terkait dengan pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden. Jadi karena memang kepala negara, kepala pemerintahan itu adalah presiden, tentu sudah selayaknya kalaupun wakil presiden mendapatkan penugasan itu langsung dari presiden. Jadi saya berharap sekali, itu sudah seringkali saya sampaikan, perlu ada pendelegasian tugas kepada wakil presiden supaya apa? Supaya presiden juga bisa konsentrasi mengurusin terkait dengan kerja-kerja yang lain gitu. Jadi ketika ada kegagalan program yang satu bisa dilihat, ini siapa sih yang harus perlu ekstra lagi memperbaiki, misalnya ketika itu didelegasikan terhadap Wapres berarti kan bisa dikoreksi wakil presiden gitu. Kalau ada pendelegasian. Terus kemudian ketika wakil presiden coba melakukan aktivitas-aktivitas yang itu sifatnya membantu presiden, tidak ada lagi upaya-upaya untuk menjatuhkan wakil presiden karena apa? Dianggap melampaui. Kan ini kan banyak persepsi-persepsi negatif yang coba dilontarkan kepada wakil presiden walaupun itu yang sifatnya membantu kerja-kerja presiden. Karena apa? Tidak secara terbuka dilakukan pendelegasian kepada wakil presiden. Makanya ini sangat penting sekali pendelegasian yang tegas, yang terbuka kepada wakil presiden supaya jangan ada lagi gangguan-gangguan ketika wakil presiden melakukan tugas-tugasnya untuk membantu presiden. Karena apa? Karena saya yakin sekali wakil presiden ini ketika melakukan kerja-kerja itu tujuannya bukan kerja-kerja politik, tetapi kerja-kerja pemerintahan, bukan melakukan manuver politik. Misalnya ketika berkunjung ke beberapa daerah, ke beberapa provinsi, beberapa titik, ini kan berupaya untuk bagaimana mensukseskan pemerintahan ini. Apalagi kalau kita lihat misalnya pesan yang selalu disampaikan oleh Pak Jokowi berdasarkan media yang saya baca untuk selalu
memperhatikan arahan dari presiden gitu kan. Jangan terlalu jauh melangkah dari apa yang ditugaskan oleh Pak Presiden. Jadi saya kira Mas Gibran ini sebagai wakil presiden memiliki mentor yang tepat, yaitu Pak Jokowi yang sudah berkuasa selama 10 tahun ataupun 2 periode, tentu sangat memahami, mengetahui tentang etika dalam pemerintahan. Apa yang menjadi tugas presiden, apa yang menjadi tugas wakil presiden, kapan dia saatnya bertindak, kapan saatnya dia berhenti, saya kira sangat mengerti, sangat tahu. Makanya di sini kembali lagi saya meminta ada pendelegasian yang jelas, yang tegas dan terbuka kepada wakil presiden. Misalnya terkait dengan AMBG atau apapun gitu kan, terkait dengan kepemudaan, olahraga, ya terserah Pak Prabowo terkait dengan tugas apa yang dianggap penting ataupun tugas apa yang dianggap memang tepat untuk didelegasikan kepada Mas Wapres. Selain tugas-tugas penting yang memang itu harus dipegang oleh presiden. Misalnya terkait dengan ekonomi, politik, keamanan, pertahanan, ini kan memang harus presiden langsung memegang gitu. Misalnya terkait dengan kepemudaan, terkait dengan sosial, menteri sosial ini bisa jadi pariwisata gitu ya. Iya, bisa aja tergantung bagaimana presiden memandang ini. Makanya saya sangat berharap sekali ada pendelegasian itu, dan pada kesempatan ini juga saya berharap kepada Pak Prabowo ketika menghadapi kritikan-kritikan dari berbagai pihak itu tentunya harus terbuka. Gitu. Jadi kalau sifatnya itu masih mengkritik terkait dengan program, harus betul-betul bisa diterima. Tetapi kalau ini kritik terkait dengan individu pribadi, yaitu memang harus dilawan betul-betul. Makanya saya kembali lagi meminta, kalau ada kritik, jadikan teman untuk berdiskusi. Supaya apa? Supaya semakin baik program itu ke depannya dan semakin bermanfaat untuk masyarakat yang menikmatinya. Jadi kalau dijadikan lawan, mau bagaimana dia memahami, mengetahui apa yang menjadi persoalan gitu. Makanya inilah yang dibutuhkan untuk pemerintahan ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya, supaya apa? Supaya pemerintahan ini bisa langgeng sampai 2029, bisa menuntaskan periodisasi mereka dan bukan hanya sekedar bisa menyelesaikan, tetapi bagaimana masyarakat bisa menikmati dan betul-betul program-program yang menjadi prioritas itu bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Oke. Soal kritik itu memang jadi salah satu masukan buat Pak Prabowo dari berbagai pihak. Oke, nah kita tinggal tunggu aja bagaimana Pak Prabowo memperlakukan kritik-kritik itu ya. Dan masukan-masukan tentang bagaimana beliau seharusnya merespon kritik. Tapi ada poin penting yang mau saya garis bawain. Berarti selama ini soal peran Pak Wapres, menurut Bang Fernando, sepenglihatan Bang Fernando, sepengamatan Bang Fernando, Mas Wapres itu tidak optimal diberi ruang oleh Pak Prabowo atau tidak secara tegas diberikan penugasan oleh Pak Prabowo. Kalau kita lihat kan memang selama ini sampai saat ini saya belum pernah mendengar adanya pendelegasian secara langsung kepada Mas Wapres terkait dengan tugas-tugas yang ditangani bidang menteri kementerian. Seharusnya kan supaya apa? Supaya ada ukuran bagi presiden wakil presiden untuk menunjukkan kinerjanya gitu. Jadi kalaupun misalnya terkait dengan satu bidang dianggap berhasil, ya berarti itu keberhasilan presiden atau wakil presiden dalam mengawal kementerian ataupun badan lembaga yang menanganinya. Terus kemudian bagaimana melakukan supervisi terkait dengan hal itu sebagai presiden kan gitu. Terus kemudian tugas-tugas yang dianggap memang sangat tepat lah kalau untuk didelegasikan kepada Wapres. Bukan misalnya seperti yang selama ini kita dengar, ditugaskan berkantor di Papua, ditugaskan berkantor di KN. Ini kan hanya sekedar tempat. Terus apa yang mau dikerjakan kan gitu. Nah, itu yang membuat orang justru menafsirkan itu sebagai dibuang Pak Wapres ini, Mas Wapres. Iya. Jadi makanya jadi sangat wajar ketika orang membuat persepsi masing-masing terkait dengan hal itu. Makanya kembali lagi seharusnya sebagai kepala pemerintahan, kepala negara itu bagaimana meminimalisir
persepsi-persepsi liar terkait dengan pemerintahannya. Supaya apa? Supaya tidak terganggu konsentrasinya. Dan juga bagaimana atas persepsi ini ada juga kan reaksi dari kelompok-kelompok masyarakat, kan gitu. Karena misalnya ketika ada dianggap hubungan yang tidak baik antara presiden dengan wakil presiden, di sini kan ada untuk reaksi lanjutan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, apakah itu yang suka terhadap itu ataupun yang tidak suka, kan gitu. Misalnya terhadap yang suka terkait dengan hubungan presiden dengan wakil presiden yang tidak baik, mereka kan terus menyerang melalui media sosial. Betul. Dan mengangkat isu-isu liar lagi yang kebenarannya belum tentu gitu dan harus masih dibuktikan. Terus kemudian mereka yang tidak suka tentu juga sama melakukan gerakan-gerakan, melakukan penggalangan-penggalangan terkait dengan bagaimana mereka coba membangun narasi-narasi yang itu mungkin bisa menyerang ke presiden karena perlakuan seperti itu. Jadi marilah ke depannya harus dilakukan perbaikan-perbaikan untuk bagaimana mengurangi persepsi-persepsi negatif ini terkait dengan hubungan antara presiden dengan wakil presiden, dan juga ada penugasan yang jelas supaya apa? Jangan mudah orang untuk menggiring suatu opini, membangun opini terkait dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh wakil presiden. Apakah itu kemudian ketidakjelasan delegasi tugas itu yang kemudian menjawab persepsi orang tentang kabinet Pak Prabowo yang begitu gemuk, tapi terlihat tidak efektif bekerja gitu? Iya, makanya begini, keberhasilan dari pemerintahan itu tentu ini juga sangat ditentukan oleh anggota kabinetnya. Seharusnya kabinet yang begitu besar, begitu banyak, atau bahasa gemuk, tentu akan semakin menunjukkan kualitas yang baik. Karena apa? Karena banyak yang bekerja, seharusnya semakin banyak yang dihasilkan. Akselerasinya makin kenceng ya, kayak motor lah. Iya, tenaganya makin gede, makin gede, semakin makin cepat kenceng larinya. Gitu kan. Misalnya terkait dengan Kementerian Kumham yang seharusnya dulu cuma satu, ini kan jadi 3, hukum, HAM, dan transmigrasi, misalnya keimigrasian ya? Imigrasi sama keimigrasian sama untuk bagian lapas itu kan. Jadi ini seharusnya kan mereka ini makin cepat kerjanya gitu. Bukan makin banyak masalahnya. Bukan makin banyak masalahnya, apalagi masalahnya itu karena pernyataan-pernyataan seorang menteri gitu. Jadi kalau dianggap beban ini jadinya ke wakil presiden, ini kan jadi keliru. Jadi orang kan coba menggiring itu kan, saya lihat di media sosial itu kan menggiring dari bagaimana pemerintahan ini dibebankan ke wakil presiden. Sementara tidak ada delegasi yang tegas dari presiden kepada wakil presiden. Kecuali misalnya seperti yang saya katakan tadi, sudah ada pendelegasian misalnya Kementerian A, B, C, D di bawah wakil presiden. Kalau ini gagal berarti bisa kita salahkan juga wakil presidennya. Tetapi ini kan nggak ada gitu. Walaupun secara menyeluruh memang tetap di bawah presiden, tetapi ada pendelegasian. Itu kewenangan Pak Prabowo. Itu ada tetap di sebagaimana dia mendelegasikan Menteri A, Menteri B untuk menjalankan tugas tertentu ya. Iya. Makanya padahal pembantu terdekat itu wakil presiden. Makanya jadi ini sangat penting sekali. Makanya saya berharap sekali kalaupun ada niatan untuk merubah mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 bukan hal-hal yang lain terkait dengan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek, tetapi bagaimana untuk membangun sistem pemerintahan ini, pemerintahan kita semakin kuat, semakin jelas penugasan-penugasannya. Jadi tidak ada lagi melekat persepsi terkait dengan wakil presiden hanya ban serep, tetapi ada penugasan yang jelas. Dan ini kalau saya bacakan wakil presiden hanya menerima gaji, ini kan nggak tepat gitu loh. Karena apa? Kalau wakil presiden mengambil kebijakan keputusan, ini kan memang tidak menjadi ranahnya, gitu. Jadi dianggap makan gaji buta karena tidak ada di kerjanya. Ketika melakukan kerja-kerja keliling
Indonesia dianggap manuver politik. Jadi serba salah. Serba salah. Maju kena, mundur kena. Diam apa lagi ya? Oh, iya. Emang repot juga jadi Wapres Indonesia itu. Repot. Mau bergerak salah, dianggap melampaui presiden, ya kan? Diam dianggap makan gaji buta. Mundur salah lagi. Bukan kalau mundur itu disukai mereka kan gitu. Mundur dari penugasan. Iya. Tapi memang penting itu ya Bang. Kalau saya sih lebih melihat ke kabinet ini kan besar sekali. Ya kan? Bahkan karena Pak Prabowo sangat fokus dengan program prioritasnya, ya kan, proyek-proyek strategis nasional itu kan gak secara langsung melibatkan kementerian tertentu kan. Iya. Iya gak? Nah karena beliau fokus di sini, nah kementerian-kementerian yang lain ini akhirnya sama juga persepsi orang, gak ada kerjanya. Misalnya yang banyak kritik itu kayak misalnya pariwisata kita, ya kan tidak sekencang apa gitu larinya. Lalu Kementerian HAM, apalagi tuh Kementerian Sosial. Jadi karena fokus Pak Prabowo di sini, nah yang ini orang merasa nggak penting ini menteri-menteri, makanya ada isu kemarin dengan udahlah ringkas saja menterinya cukup 13 gitu. Ya. Iya, jadi terkait dengan itu tidak bisa disamakan dengan wakil presiden. Karena wakil presiden secara berdasarkan konstitusi tidak ada tugasnya yang jelas, kecuali membantu presiden. Maksudnya kalau tetapi kementerian sudah sangat jelas ada tugas-tugasnya. Oke. Gitu. Jadi job desk-nya sudah ada. Gitu. Misalnya seperti tadi Kementerian Pariwisata, ya sudah sangat jelas terkait dengan bagaimana membangun pariwisata. Jadi kalau dia tidak bisa bekerja, tidak mampu bekerja dan dianggap tidak menjadi bagian prioritas pemerintahan, berarti dia yang tidak bisa membaca terkait dengan undang-undang tupoksinya. Job desk-nya apa gitu. Jadi memang kegagalan dia dan memang layak diganti gitu. Jadi kalaupun kegagalan para menteri ini menjalankan tugasnya, ini bukan karena tidak bisa disalahkan presiden itu sedang konsentrasi terkait dengan program prioritasnya gitu. Karena kan tidak setiap menteri harus diarahkan oleh presiden. Karena mereka harus tahu apa yang menjadi target mereka dari 2024 sampai 2029. Misalnya terkait dengan pariwisata, kan mereka jelas. Terkait dengan HAM jelas. Jadi mereka yang seharusnya melakukan inovasi-inovasi, kreativitas terkait dengan program-program mereka di kementerian berdasarkan visi misi presiden. Yang itu tidak boleh menyimpang dari visi misi presiden yang harus dilaporkan secara berkala kepada presiden. Jadi jangan ABS, tidak ada yang dilakukan tapi dikatakan capaiannya sampai luar biasa dan hanya mengharapkan apresiasi presiden gitu kan. Tetapi pada kenyataannya di lapangan jauh panggang dari api kan gitu. Atau mungkin karena pergerakan presiden jadi highlight pemberitaannya lebih ke situ. Artinya mereka juga sebenarnya bekerja, cuma kan nggak terekspos saja gitu ya, terpublikasi. Iya, bisa saja. Cuman kan begini, sebagai seorang menteri kan tentu memiliki kewajiban juga untuk bagaimana tugas-tugas mereka itu bisa terekspos, terpublikasi sehingga sampai kepada masyarakat. Dan akhirnya masyarakat kan bisa melakukan koreksi terkait dengan capaian-capaian itu. Jangan sampai nanti begini. Karena memang dia gagal tidak mau mempublikasi karena berbeda laporan dengan presiden. Misalnya capaiannya dibilang ke presiden 10, sementara kenyataan di lapangan hanya 3. Dan ini nggak mau dipublikasi supaya apa? Masyarakat nggak melakukan koreksi. Mengkoreksi. Diam-diam aja lah. Lapor ke bos aja. Gitu. Padahal tanggung jawab utamanya mereka itu harusnya ke masyarakat. Iya, gitu makanya secara general presiden menganggap kabinetnya ini sudah berhasil gitu. Oke, rapor kita baik-baik aja kata Pak Prabowo. karena laporan ini tadi mungkin ya. Sementara di luar banyak yang teriak-teriak. Sementara misalnya seperti yang karena ini Bang Vincent yang angkat, misalnya terkait dengan pariwisata. Bagaimana peningkatan untuk tingkat pariwisata yang datang dari mancanegara ataupun domestik.
Gitu kan, ini kan harusnya tugas dari Kementerian Pariwisata, terus kemudian mengeksplor terkait dengan tempat-tempat wisata yang baru. Gitu. Jadi bukan Bali lagi. Iya, ini kan selama ini Labuan Bajo lagi. Itu aja kan. Jadi kayak ngecat gedung doang hanya ya. begitu. Gedung lama dicat baru lagi. Hanya begitu aja. Ditambahin gerbang. Makanya atapnya dikerucutin. Sementara kan banyak potensi daerah kita. Betul. Gitu. Terus kemudian bagaimana misalnya Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan kunjungan domestik, kunjungan dari luar negeri itu bisa meningkat. Apa yang dilakukan misalnya kan gitu. Bagaimana fasilitas-fasilitas terkait dengan pendukung di tempat-tempat wisata tersebut. Betul. Jangan sampai misalnya banyak kita dengar di media sosial persoalan-persoalan yang dialami oleh pengunjung yang didapatkan dari pengelola tempat-tempat wisata. Mentalitas gitu kan. pengelola masyarakat lokal. Ini kan harusnya tugas kementerian tersebut. Oh, mungkin dia pikir saya ngurus tempatnya aja, SDM-nya. Hanya ada Menteri ESDM. Hanya mengurus mencatat. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi sifatnya hanya administratif kan gitu. Mencatat berapa pengunjung luar negeri, mencatat pengunjung domestik. Jangan hanya seperti itu. Nggak kreatif. Karena bagaimanapun juga seperti banyak yang menjadi, saya juga sudah lama melakukan kritik terkait dengan pajak kita gitu. Bagaimana APBN kita, APBD. APBD itu sumbernya kan mayoritas itu sekitar 80%-an itu kan dari pajak. Betul. Yang seharusnya bisa memaksimalkan dari potensi-potensi yang ada. Pariwisata ya. Jadi kalau seperti itu anak SD pun bisa. Makanya kalau hanya sekedar seperti ini, persyaratannya dirubah aja, SD aja untuk menjadi calon kepala daerah, calon presiden. Karena hanya memanfaatkan yang sudah ada. Tapi bagaimana seharusnya seluruh pembantu presiden, seluruh kepala-kepala daerah ini harus memang mampu memiliki inovasi untuk menciptakan sumber-sumber pendapatan yang itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerahnya, pembangunan negara. Jadi ya inilah kembali lagi misalnya seperti Kementerian SDM yang populer kemarin itu kan MBG itu kan. Mas Balin ganteng. Bagaimana inovasi yang beliau lakukan terkait dengan pengelolaan ini sumber daya alam kita, gitu. Bagaimana janji hilirisasi itu untuk realisasinya? Yang seharusnya ketika ini betul-betul sudah terjadi hilirisasi, kan bukan lagi hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang yang seperti disampaikan oleh Pak Prabowo, hanya beberapa orang yang menikmati, tetapi masyarakat Indonesia tidak bisa menikmati. Hanya mendapat ceritanya bahwa Indonesia kaya, bahwa Papua kaya, bahwa daerah Kalimantan kaya, Aceh kaya. Tetapi mereka tidak merasakan. Karena apa? Kemampuan orang-orang yang duduk di pemerintahan itu tidak bisa mengelola secara baik apa yang menjadi potensi bangsa ini. Seharusnya kan itu dilakukan. Jadi kalaupun misalnya Pak Prabowo agak kurang konsentrasi terkait dengan masalah realisasi hilirisasi ini, ya Menteri SDM kan tanpa harus ditanya. Jadi bukan hanya sekedar cadangan minyak kita, BBM kita, tetapi bagaimana pengelolaan sumber daya alam ini betul-betul bisa direalisasikan hilirisasi itu. Dan kementerian-kementerian lainnya kan gitu. Jadi ini yang harus sebenarnya potensi-potensi kabinet ini, keberhasilan kabinet ini itu bukan hanya ditentukan oleh presiden, tapi sangat banyak ditentukan oleh anggota kabinetnya. Kinerja mereka. Makanya kalau banyak kalangan menilai kerja-kerja dari para menteri beliau ini, ya saya berharap mendapatkan respon yang positif. Kalau memang kinerjanya buruk, silakan dilakukan ini reshuffle, pergantian supaya apa? Supaya pemerintahan ini baik. Masih ada waktu 3 tahun ya. Masih ada. Karena gini, Bang Vincent,
ketika kita melakukan kritik, misalnya seperti saya melakukan kritik, itu bukan karena saya pengen pemerintahan ini jatuh, bukan. Kalau makanya kan seperti yang pepatah itu bilang kalau tahu teman sejati itu sebenarnya orang yang melakukan kritik terhadap kita, bukan orang yang selalu memuji-muji gitu. Jadi ketika ada kritik, ya kembali lagi saya katakan, ajak itu menjadi teman diskusi untuk bagaimana melakukan perbaikan, didengarkan. Karena ketika mereka melakukan kritik, tentunya bukan hanya ingin menjatuhkan pemerintahan ini, tetapi bagaimana melakukan perbaikan supaya pemerintahan ini semakin baik ke depannya. Oke. Kita sebelum terlalu jauh kritik kabinet. Nanti kita ngobrol lagi bila perlu kita bahas per kementerian. Iya, kali aja Pak Prabowo denger ya. Tapi balik lagi tadi Bang ke soal video ikonik, foto ikonik yang kemarin itu. Iya. Kalau menurut Pak Bang Fernando, apa kira-kira dampak politiknya, efeknya? Kan dulu katanya kita kan selalu kenal ada Jokowi efek. Nah, ini 17 Agustus efek ada nggak nanti dari kejadian itu? Ya tentunya. Peristiwa itu. Orang-orang atau pihak-pihak yang sedang mempersiapkan langkah-langkah 2009 harus menyusun ulang strategi mereka gitu kan, dengan melihat peluang-peluang yang ada. Karena melihat keakraban Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Mas Gibran, berarti mereka harus kalau ketika membangun isu-isu atau narasi-narasi yang negatif, ingin menghantam hubungan keduanya, kan berarti ini sudah tidak mempan lagi. Berarti mereka coba memikirkan lain lagi kan gitu. Isu apa lagi yang coba mereka lontarkan untuk bagaimana mendegradasi apakah itu Pak Jokowi ataupun Mas Gibran. Mas Gibran atau Pak Prabowo. Gitu. Jadi kalau isu yang mereka mainkan selama ini kan sudah nggak mempan, udah nggak teruji dengan fakta yang dipertontonkan dari perayaan HUT kemarin. Gitu. Jadi dari sini kan mereka ini coba membangun apalagi sih kekuatan untuk apalagi langkah-langkah untuk kepentingan di 2029 yang akan datang. Tentu pertama itu yang sedang dilakukan oleh mereka itu. Oke, kalau soal bahwa hanya Pak Jokowi yang datang itu ada pesan, ada makna politik apa di situ? Saya berharap gini ya. Tokoh bangsa ini bisa saling melupakan lah, saling memaafkan gitu. Kalaupun ada pernah terluka, ada pernah tersakiti, ada pernah kecewa, saya kira ini bagian dari politik. Tapi hampir setiap kontestasi ada lukanya, Bang. Jadi iya, makanya dibilang ada yang lukanya. Berpolitik itu jangan baperan. Tetapi ketika menghadap rakyat, ketika bersentuhan dengan rakyat, itu harus baperan. Ini kan nggak dibalik-balik semua. Ketika berpolitik dibawa baperan, gitu melihat rakyat nggak dibawa perasaannya. Makanya banyak rakyat yang menderita, nggak ada hatinya gitu. Untuk membangun program-program yang betul-betul menyentuh masyarakat. Jadi ini dibalik-balik, makanya saya berharap sekali para politisi kita, elit-elit kita ini ke depannya itu harus betul-betul menghilangkan rasa sakit hati, kecewa terkait dengan capaian-capaian politik yang terjadi, situasi politik yang terjadi. Kalau misalnya seperti kemarin Pak SBY karena sedang check up di Amerika, kita berharap lain kali check up-nya itu di schedule-nya jangan pas bertepatan dengan 17 Agustus gitu kan, supaya bisa kumpul bareng dengan Bu Mega, dengan siapa-siapa gitu Pak kan, Jokowi. Dengan Pak Jokowi, dengan Pak JK, Pak Prabowo, begitu juga Bu Mega ketika di 17-an yang akan datang, bisa saja kan diatur jadwal 17-annya itu apakah di pagi hari menjelang sebelum peringatan di istana dilakukan, misalnya 17-an di PDIP kan, sehingga bisa menghadiri yang diselenggarakan oleh negara tentunya. Dari sini kan bisa
masyarakat kita itu melihat seseorang itu lebih mengutamakan partainya atau bangsanya. Nah, itu yang Karena bahaya. kan sangat bernilai kita itu lebih mementingkan untuk kepentingan agenda-agenda negara. Karena 17 tadi cuma sekali setahun. Sekali setahun. Kalau apel sama partai Partai itu bisa kapan tiap saja bulan ya. dilakukan. Bahkan tiap Makanya bisa Senin juga. bisa disesuaikan. Kalau undangan jam 10 di istana, saya kira jam 7 bisa dimulai di partai. Jam 9 kelar. Seperti yang dilakukan kementerian-kementerian kan begitu. Iya, pagi Sebelum mereka apel. ke istana, di kementerian dulu memimpin upacara. Jadi ini tergantung bagaimana mereka dalam menempatkan bernegara itu. Apakah yang nomor satu partai politiknya baru negara atau negara yang paling di atas baru partai politiknya. Dari sinilah nanti akan kelihatan sikap-sikap partainya. Bagaimana mereka juga menempatkan individunya. Apakah masih juga lebih mengedepankan individunya apa untuk kepentingan bangsa negara ini. Karena ego kita, sakit hati kita harus kita kesampingkan. Kalau itu untuk demi bangsa negara. Bagaimana misalnya ketika founding father kita, bagaimana para pendiri bangsa kita ini mengesampingkan ego-ego mereka hanya untuk kepentingan bagaimana Indonesia ini bisa merdeka. Seharusnya kan ini yang mereka lihat. Bagaimana misalnya contoh yang diperlihatkan dari mereka-mereka itu kan, para pendahulu kita, nilai-nilai yang seharusnya itu menjadi paling utama diperjuangkan dia, tetapi mereka bisa mengabaikan atau menyingkirkan hanya untuk kepentingan kebersamaan bisa negara ini berdiri dan akhirnya bisa merdeka. Yang ini harusnya mereka nilai, apa mereka contoh. Jangan hanya sekedar ketika berpidato nilai-nilai itu disampaikan, tetapi pada saat ketika realita prakteknya mereka itu mengabaikan. Ini kan seharusnya, makanya saya berharap sekali 17-an tahun depan ya semua tokoh bangsa ini masih bikinlah schedule yang bagus lah ya. Iya, dijadwal dengan benar gitu. Jangan sampai salah lihat tanggal gitu. Iya. Jangan sampai masyarakat tuh kok jadi kayak 17-an tandingan ini. Iya kan? Ke masyarakat kita kan suka nyeleneh. Ataupun jadwal check up-nya. Iya, dimajuin lah atau dimundurin gitu. Kan, gitu. Bisa kali setelah 17-an sore langsung terbang gitu kalau ya. Kalau darurat kan bisa dipercepat gitu kan. Iya. Repot juga ya. Nah kemudian kan gini, kan selama ini biasalah asumsi analisa itu selalu muncul seperti abang bilang tadi kan, semua orang punya hak untuk. Kemudian ada pikiran bodoh begini bang, waktu Pak Prabowo hadir di pemakaman Jenderal Riamizat Yakubu kalau tidak salah, itu kan gandeng Bu Mega. Gak ada Pak Jokowi. Kalau tidak salah ada yang lain-lain juga. Ada Pak SBY kalau tidak salah ya. Atau Pak mesra lah itu menurut para pengamat itu. Lalu lagi-lagi ditarik bahwa ini memang Pak Prabowo udah meninggalkan Jokowi. Ya, udah jelas nih. Pak Prabowo punya kalkulasi politik dan lain-lain. Nah kalau kemarin misalnya cuma Pak Jokowi yang datang, apakah sah saja kalau orang bilang pada akhirnya memang Pak Jokowi pilihan terbaik Pak Prabowo? Jadi wajar ketika Pak Prabowo menjadi pusat dari pusaran pemerintahan kan gitu. Karena apa? Karena kan beliau yang sedang berkuasa saat ini. Jadi ketika beliau dekat sama si A dianggap ninggalin si B kan gitu. Jadi ketika dekat si B ninggalin si C. Jadi itu wajar karena apa? Karena memang tokoh-tokoh bangsa ini tidak bisa sehebat seperti pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana mereka ketika ada benturan-benturan politik pandangan, tetapi mereka masih bisa menunjukkan kedekatan, dan ketika ada momentum mereka bisa bersatu, bisa merayakan secara bersama. Seharusnya kan ini yang dilakukan. Jadi tidak ada saling menghindar antara satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya masyarakat juga tidak akan ada kesempatan untuk membuat persepsi penilaian
terkait dengan hal-hal tersebut. Ketika dekat dengan ini, dianggap meninggalkan ini. Jadi ini ya kembali lagi. Dan saya berharap bukan hanya yang sedang hubungannya tidak baik ini saja, tetapi bagaimanapun juga ketika ya seperti Bang Vincent tadi katakan, setiap pemilu ada goresan-goresan sisa-sisa. Ada yang lukanya masih baru. Makanya kembali lagi. Jadi jangan sampai ada yang tergores, terluka ketika pemilu yang akan datang, supaya nggak ada lagi seperti ini tercipta. Ada yang lukanya masih basah soalnya. Iya. Belum sembuh. Belum sembuh. Luka baru. Tapi kalau memang misalnya ya kan, kita taruhlah ngikutin gaya berpikir ya para pengamat-pengamat sebelumnya yang selalu menganalisa si ini dan ninggalin. Nah, sekarang gimana? Berarti milih Jokowi dong kalau ngomong kasarnya gitu ya. Tapi kan lucu Bang. Saya kira Pak Prabowo Pak Prabowo pasti tidak melakukan itu. Tidak Cuma melakukan sorotan dari luar itu kan. Kalau karena kita kan ngikutin pola, tentu ketika menentukan pilihan politik itu baru tercapai nanti di 2028. Ketika pencalonan kan mulai berkoalisi dengan siapa kan gitu. Apakah dengan Bu Mega atau dengan PDIP-nya atau dengan Pak Jokowi yang saat ini sedang membesarkan PSI. Betul. Atau malah memilih yang lain kan gitu. Kita nggak tahu apa dengan yang partai-partai lain, pimpinan partai politik yang lain. Makanya terkait dengan hal pilihan-pilihan politik tentunya kita harap tidak merusak hubungan satu dengan yang lain. Tetapi bagaimana antara semua para tokoh-tokoh bangsa ini tetap ada hubungan yang baik. Karena kembali lagi saya bilang, bangsa ini tidak bisa dibangun oleh satu partai politik, satu kekuatan politik, tetapi dengan bersama-sama, dengan semua komponen bangsa ini. Jadi jangan ada lagi lah upaya untuk memecah belah antara satu dengan yang lain. Jangan ada lagi upaya-upaya untuk menjelek-jelekkan yang satu dengan yang lain kan. Ini akhirnya apa? Yang rugi kita kok. Karena seharusnya bisa dilakukan 5, akhirnya hanya 3, 2 karena terganggu konsentrasinya, terganggu fokusnya, terganggu mungkin bisa biaya anggarannya terganggu karena untuk menangani hal-hal itu. Oke. Terima kasih, Wang. Jadi video kemarin tuh ikonik lah pokoknya ya. Iya. Apapun ini. pesan tersirat, tidak tersirat, terbuka dan lain-lainnya, pokoknya foto trio itu emang mengejutkan, mengagetkan, mengagumkan, membahagiakan, betul, dan sebagainya. Dan itu udah masing-masing persepsi orang udah ya. Dan mungkin ada yang membuat nangis yang lain kan gitu. Iya, apalagi yang mukanya masih baru tuh yang lumayan sih. Oke. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan.